Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi masalah struktural yang kompleks. Tahun tahun 2025 ini mencatat eskalasi signifikan baik dari segi nilai kerugian negara maupun jumlah aktor strategis yang terlibat. Pada pembahasan ini akan saya sajikan analisis ilmiah dan tajam dari kasus-kasus besar yang terjadi sepanjang tahun 2025 berdasarkan sumber resmi dan perkembangan hukum aktual yang saya ambil langsung dari berbagai sumber, misalkan Kompas ataupun Jawa Pos dan berbagai WhatsApp yang lainnya. Kasus pertama yaitu kasus Pertamina Patraniaga. Kita sudah mengetahuinya bahwa kerugiannya mencapai 193,7 triliun. Aktornya siapa saja? Direktur utama, pejabat tinggi BUMN, serta mitra swasta. Analisisnya apa? Kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol internal BUMN dalam proses impor minyak. Penghindaran produk domestik dan pembengkakan biaya angkut memperlihatkan bahwa skema rente dan penyalahgunaan wewenang struktural ini ketidakadaan transparansi juga dalam kontrak kilang dan pengangkutan menjadi akar masalah. Implikasinya apa? Implikasi ekonominya terhadap Indonesia apa? Ya, menurunkan kepercayaan publik pada BUMN energi dan memperbesar beban subsidi APBN. Kemudian yang tak kalah hebatnya yaitu skandal Chromebook Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nilainya sampai memang kecil 9,9 triliun. Ya, aktornya siapa? Pejabat kementerian, kemudian vendor pengadaan laptop itu. Analisis terhadap semua ini apa? Perubahan spesifikasi laptop tanpa analisis kebutuhan di lapangan menandakan potensi manipulasi pengadaan. Indikasi pengkondisian tender dan ketiadaan evaluasi dampak penggunaan Chromebook versus Windows memperkuat hipotesis bahwa proyek didesain untuk keuntungan oknum saja, bukan untuk siswa. Dampaknya apa? Pemborosan anggaran dan ketimpangan akses digital di daerah-daerah terpencil itu. Kemudian kasus yang ketiga yaitu kasus Wilmar, perizinan ekspor sawit itu. Kerugiannya apa? Kerugiannya mencapai 11,8 triliun. Aktornya korporasi besar, oknum pejabat ekspor yang tidak ada, aktor-aktornya banyak yang tidak terlihat. Analisisnya apa? Kasus ini mencerminkan kolusi antara korporasi multinasional dan pengambil kebijakan dalam meraup keuntungan diri komunitas sebentar ada pembeli. Ada pembeli tadi. Jadi kasus ini mencerminkan kolusi antara korporasi multinasional dan pengambil kebijakan dalam meraup keuntungan untuk dirinya sendiri atau komoditas strategis. Suap izin ekspor menunjukkan bahwa kebijakan lapangan ekspor tidak diikuti oleh sistem monitoring yang kuat. Dampaknya terhadap Indonesia adalah geopolitik, merusak reputasi industri sawit Indonesia di mata global. Sangat goblok sekali. Kemudian kasus keempat yaitu kasus PT PP, proyek IPC itu. Nilainya mencapai 80 miliar. Analisis terhadap kasus ini adalah korupsi di sektor infrastruktur menunjukkan adanya pembiaran atas biaya siluman dalam proyek-proyek strategis. Skema markup itu lagi, dan pembiayaan fiktif melemahkan efektivitas pembangunan nasional. Dampaknya terhadap Indonesia apa? Dampak sistemik ini menurunkan efisiensi proyek dan menciptakan ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan pada kontraktor negara. Kemudian kasus yang kelima yaitu kasus Harun Masiku dan Hasto
jenis suap jabatan DPR ini tahun 2019 terungkap 2025. Jadi perkara ini menggambarkan bagaimana sistem rekrutmen politik masih rawan jual beli jabatan, suap menyuap, dugaan perintangan penyidikan oleh elit partai menandakan lemahnya supremasi hukum terhadap kekuatan politik. Implikasinya terhadap demokrasi Indonesia yakni membahayakan integritas sistem perwakilan rakyat ini, sehingga wakil rakyat itu bukan lagi dianggap sebagai wakil rakyat tapi pembolot rakyat. Mega kasus tambang yang keenam, yaitu tambang timah ini kerugiannya mencapai 300 triliun. Aktornya ya Harvey itu, kemudian pejabat lingkungan dan pertambangan. Korupsi pada sektor tambang mengungkap tata kelola sumber daya alam yang sangat rapuh di Indonesia. Jadi praktik rente, manipulasi izin usaha, dan penguasaan lahan secara ilegal melibatkan jaringan elit ekonomi dan politik yang multinasional dan nasional. Dampaknya terhadap Indonesia ya perusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara yang masuk ke kantong pribadi. Kemudian yang ketujuh, kasus OTT hakim dan kejaksaan kemarin. Modusnya suap pemutusan perkara. Ya, terbukanya praktik suap antar aktor yudisial ini menunjukkan adanya pasar hukum yang aktif di tingkat elit. Rotasi tidak menyentuh akar masalah integritas dan mentalitas aparat. Risikonya apa? Penurunan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kan sangat yang uangnya itu hampir nyampai satu rumah. Kasus yang ke-8 itu pemerasan polisi kemarin. Ya, aktornya 18 perwira. Polisi melakukan penahanan ilegal dan pemerasan terhadap warga negara asing. Ini mencerminkan wajah gelap penegak hukum dalam memanfaatkan kekuasaan dan demi pungutan liar ini. Efek internasional ini bukan hanya efek nasional, yang menurunkan citra wisata dan keamanan nasional kita. Bagaimana ada wisatawan akan datang ke Indonesia kalau diperas sama polisi ini. Yang ke-9 yaitu Rita Widiasari yang kemarin ya total sitaannya mencapai 350 miliar dan 6 juta US dollar. Proses penyitaan aset menunjukkan keseriusan penegakan hukum pasca putusan, namun keterlambatan eksekusi juga menggambarkan kompleksitas birokrasi hukum Indonesia yang rapuh. Yang ke-10 yaitu kasus kinerja KPK dan Kejagung, evaluasi umumnya begitu. Ya, temuannya bagaimana? Iya, penurunan OTT, keterbatasan anggaran, tekanan politik dan semacamnya. Meskipun ada pemulihan triliunan rupiah, efektivitas lembaga anti korupsi menurun akibat tekanan legislatif dan defisit dukungan anggaran. Reformasi struktural diperlukan agar lembaga kembali independen. Ya, tentunya yang dilawan adalah mafia begitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, korupsi di Indonesia pada tahun ini bukan sekedar pelanggaran hukum individu, tetapi krisis sistemik. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa lembaga sistem pengawasan internal dan eksternal, kuatnya jaringan rente antara politik, birokrasi dan korporasi, serta ketergantungan pada upaya represif tanpa perbaikan struktural. Jadi solusi tidak cukup dengan penangkapan OTT itu, tapi dengan reformasi. Reformasi apa saja yang harus kita benahi? Anggaran, transparansi digital, partisipasi publik,
dan keberanian menindak elit. Tanpa itu Indonesia akan terus terjebak dalam siklus korupsi yang berulang setiap tahunnya begitu. Semoga video ini memberikan pandangan kepada kita bahwa angka korupsi di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Demikian dulu akhirnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.